Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi DC pinjol yang terus menagih. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah solusi bagi teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online di luar sana. Oke, sebelum mulai kita doakan bareng-bareng semua saudara kita yang saat ini sedang galbay, sedang pusing, sedang galau, sedang stres terkait masalah gagal bayar pinjol. Semoga semuanya bisa tetap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah kami agar kami bisa menjalani ini semua. Mudahkanlah kami dan berikan kami petunjuk untuk bisa menghadapi masalah gagal bayar pinjol ini. Berikanlah pertolongan-Mu, berikanlah kemudahan dan kelancaran rezeki kepada kami semua agar kami bisa membereskan semua masalah pinjol ini ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi buat teman-teman ya, barangkali dengan doa-doa kita seperti ini, ya mungkin terkesan sepele, tapi siapa tahu salah satu dari doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penolong bagi saudara-saudara kita yang sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol di luaran sana. Nah, teman-teman, untuk terkait masalah bagaimana caranya agar DC mau ngerti, mau pengertian, nggak mau ditagih lagi, dia banyak yang bilang kita curhat aja ke DC, kita ceritakan segala permasalahan kita, maka itu akan membuat DC pengertian, ya. Nah, masalahnya adalah apakah semua DC sama? Apakah semua DC mau memahami kondisi kita, mau mengerti kondisi kita, sedangkan diri mereka juga dikejar-kejar target dan juga dikejar-kejar deadline. Jujur, menurut saya, kita curhat ke DC itu adalah sebuah tindakan yang bisa dibilang sia-sia. Tapi bisa juga berhasil. Cuman banyak sia-sianya sih. Karena kebanyakan DC itu tidak peduli. Apalagi DC yang dari WA-WAan teman-teman. Itu mereka adalah desk collector. Dimana mereka itu bukan DC yang akan datang ke rumah kalian. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menagih kalian melalui sistem komputer. Dan semua penagihannya pun bisa jadi cuman template. Hinaan-hinaan, kadang kata-kata kasar yang dilakukan oleh oknum DC pinjol tersebut itu akan tidak membuat si pengirim atau mereka DC-DC itu merasa terbebani untuk melontarkan kata-kata yang mungkin sedikit menyinggung kalian. Karena ya memang itu pekerjaan mereka dan itu juga pakai template. Mereka ngirimnya tanpa perasaan, sedangkan kalian, teman-teman semua, membacanya dengan menggunakan perasaan. Ya, ini sama halnya kalian ini ya mentalnya diserang abis-abisan. Sedangkan yang ngirim pesan-pesan tadi itu nggak merasakan apapun sedikit pun. Karena ya memang by system, terus kemudian by template dan lain sebagainya. Intinya mereka sudah terbiasa lah melakukan hal itu. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya menghadapi DC-DC seperti ini, percuma banget teman-teman curhat. Percuma banget teman-teman melakukan klarifikasi, memohon-mohon, meminta maklum dari mereka itu melalui chat atau melalui WA. Jangan sekali-sekali. Karena itu tidak akan ngefek dan berdampak apapun buat kalian tentunya. Mereka ya bodo amat karena tujuan mereka buat menagih. Mereka kadang nggak peduli apa yang terjadi. Nah, beda cerita ketika ada DC lapangan yang datang. Itu saya pernah kok mendengar beberapa cerita dari teman-teman. Kebetulan mendapatkan DC yang baik, yang sopan, dan mau mengerti kondisinya. Bahkan nggak sedikit juga DC-DC tersebut ngasih tips, ngasih saran dan lain sebagainya bagaimana untuk menghadapi ini semua ya. Jadi dia pun menceritakan kalau proses penagihan ini ya memang adalah SOP dan syarat dan harus dia lakukan dan ngasih saran coba untuk cari penghasilan tambahan, untuk nyari kerjaan-kerjaan sampingan lainnya, usaha lainnya untuk bisa mempercepat dan bahkan nggak sedikit juga DC-DC ngasih nasihat ya, nanti bakal ada DC yang lain lagi, misal kesini lagi dan lain sebagainya. Nah, nanti harus bagaimana kalau memang belum punya duit, itu ada ya, nggak sedikit DC-DC sopan kayak gitu tuh sebenarnya ada banyak. Cuman yang memang lagi sering viral adalah DC-DC yang kasar, DC-DC yang suka memaksa, ngancem-ngancem nggak jelas. Nah, itu yang harus kita lawan dan juga kita perangi teman-teman, karena itu mereka sudah melanggar aturan. Mereka sudah tidak sesuai dengan SOP yang disyaratkan oleh OJK. Tidak boleh merendahkan harkat martabat, tidak boleh memaki, tidak boleh bersikap atau bersuara keras. Itu semua sudah tercantum oleh peraturan di negeri ini. Jadi kalau mereka melanggar aturan,
tidak ada salahnya juga kalian juga harus bersikap tegas. Artinya tegas bukan berarti kasar juga, tapi ya kalian tidak mau merespon jika DC-nya masih keras. Jika DC tidak mempunyai surat, tidak mempunyai identitas yang jelas, itu tidak perlu ditanggepin, ya. Jadi kalau misalnya dicari cara untuk curhat biar DC mau ngerti, ya paling pas ada DC lapangannya. Kalau cuman by WA doang, DC tidak akan mau mengerti dan tidak akan mau peduli. Ya, itu pun kalau kita curhat pas DC lapangan datang, nggak semua DC baik juga gitu loh. Nggak semua DC mau memahami juga. Ya, intinya adalah nasib-nasiban kita aja. Nah, untuk bisa melawan itu semua, untuk bisa lebih tenang menghadapi itu semua, satu kuncinya. Kembali sama Tuhan yang Maha Kuasa. Perbanyak berdoa, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak solawat. Itu akan membantu kalian secara tidak langsung. Membantu hal-hal yang mungkin di luar kontrol kalian. Kalau kalian merasa tidak takut DC bakal datang dan lain sebagainya, itu sepenuhnya di tangan kalian dan kontrol kalian. Kalian tidak panik, kalian memilih untuk sopan, itu adalah kontrol kalian. Nah, yang di luar kontrol kalian itu apa? DC bakal datang, DC yang jelek atau DC yang kurang ajar yang bakal datang, itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kalian. Nah, tujuan dari kita berdoa, meminta pertolongan sama Allah adalah agar sesuatu yang tidak bisa kita kontrol bisa teratasi atau terminimalisir dengan baik. Ya, oke, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.